wa'tu ridha ala ja'lil musamma ala ja'lillahi alaman. And then lawani, and then protes dan tantang apa ala ja'lillahi ing ngatasi dadaaken lafat Allah alaman ing isim alam ditentang bi anna wad al alami kelawan satuhune nyerahkan isim alam bi izai dzatihi kelawan adep-adepane dzati Allah taala iku far muta'aqqulihi pangi ngangen-angen ing Allah wala ta'aqqula hale ora ana angen-angen iku maujud falawat mongko ora ana semeleh iku maujud. Artinya dikritik, diprotes, ditentang pendapat yang mengatakan bahwa kata-kata Allah itu adalah sebagai isim alam. Jadi menjadikan kata-kata Allah sebagai isim alam, sebuah nama, itu diprotes, disalahkan, diprotes dengan protesan begini, bi anna wad al alami, bahwa membuat isim alam untuk zat Allah bi izai zatillah itu membuat isim alam, membuat sebuah nama untuk zatnya Allah itu adalah cabang daripada membayangkan Allah. Artinya ketika Allah sudah terbayang siapa Allah itu, maka baru dibuat nama. Misalnya Ahmad, ada orang nama Ahmad. Nama Ahmad itu ialah ketika sudah menta'aqul, sudah membayangkan orang yang bernama Ahmad itu, baru diberi nama Ahmad. Jadi ada bayi, mau diberi nama apa? Bayi ini dinamai Zaid. Dan nama Zaid itu adalah cabang atau kelanjutan daripada membayangkan Zaid. Dan Zaidnya sudah terlahir, maka diberi nama Zaid. Orangnya, bayinya sudah ada. Padahal wala ta'qulah, Allah itu tidak bisa dibayangkan. Allah tidak bisa dibayangkan sebab Allah itu sangat misterius, tidak seperti makhluk. Fala wad'ah, maka pembuatan nama itu tidak ada. Katanya dikatakan bahwa kata-kata Allah itu adalah dibuat nama Tuhan yang pasti wujudnya. Padahal nama itu harus tahu siapa yang diberi nama itu dulu. Itu protesnya, kritiknya. Sedangkan Allah tidak bisa dibayangkan seperti apa Allah itu. Kok beraninya buat nama? Orang buat nama itu setelah tahu sesuatu yang diberi nama atau orang yang diberi nama itu. Ujibalan dan jawab apa itu bid'aqulihi ta'ala kelawan angan-angan ing Allah taala bisifatihi kelawan sifat Allah. Wal manfiyuh utawi kang den nafiaken iku ta'aquluhu angan-angan ing Allah bikunhi haqiqatihi kelawan sejatine hakiki Allah. Wa huwa hale utawi ta'aqul bikunhi haqiqatihi iku ghairu lazimin, ora wajib fi wad'il alami ing dalem nyelehaken isim alam ala annal wadi'ah karena seduhune wong kang dadiaken atau kang ngarang mutlakon hal mutlak awadi'ah hadzal ismi utawa seduhune kang nganggit atau kang menciptakan ikilah aran wa wadi iku Allah iku allamahu mulangi sapa Allah, ngajaraken sapa Allah ing lafat Allah li ghairihi maring salene Allah biwahyin kelan wahyu au ilhamin utawa ilham. Jawaban dari kritik di atas ialah begini, bahwa Allah itu bisa dibayangkan. Katanya membuat sebuah nama harus tahu dulu siapa yang diberi nama.
Maka jawab, sedangkan Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diketahui Allah itu. Maka jawabannya kritik di atas adalah begini, bahwa Allah itu bisa dibayangkan. Allah itu bisa ditakul atau bisa diketahui dengan sifat-sifatnya. Jadi walaupun zatnya Allah kita tidak tahu, tapi sifat-sifatnya Allah itu maha kuasa, maha pencipta, maha menghendaki, maha tahu. Sedangkan yang dinafikan, yang tidak bisa dibayangkan itu adalah hakikat zat Allah. Adalah sejatinya hakikat Allah, itu yang tidak bisa. Yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak bisa kita ketahui. Sedangkan tahu hakikat Allah itu tidak wajib di dalam menciptakan, di dalam membuat sebuah nama, sebuah alam. Di dalam membuat nama itu tidak harus tahu hakikat siapa yang diberi nama itu. Di samping di samping alasan yang kedua ya, katakan alasan yang kedua, bahwa pencipta nama mutlak, nama bumi, nama matahari, nama manusia, nama malaikat, itu wadi mutlaknya. Pencipta nama secara mutlak atau pencipta nama ini, pencipta nama Allah, pembuat nama Allah, itu yaitu Allah, itulah yang mengajarkan, Allah lah yang mengajarkan atau yang memberitahu nama Allah itu kepada yang lain, kepada selain Allah, kepada Rasulnya, dengan dapat wahyu kalau Nabi, Rasul, au ilhamin atau lewat ilham kalau bukan Nabi. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, utawi Ar-Rahman dan Rahim iku ismani isim loro. Bunia kang den jenengaken apa ismani lil mubalaghati karena banget-bangetaken. Mustaqoni tur iku den tur metu karone min rahumah, saking fi'il madhi rahumah. Ai mi masdari zalika tegese saking masdare mengkono-kono rahumah. Kata-kata Rahman dan Rahim itu adalah dua isim yang dibentuk, yang diformat untuk bermakna mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Jadi Rahman sangat pengasih, Rahim sangat, ya. Sangat itu mubalaghah ya. Sangat pengasih. Seperti alimun dengan alimun beda ya. Alimun yang tahu, alimun yang sangat tahu. Mustaqoni min rahumah. Kata-kata Rahman dan Rahim itu bersumber dari fi'il madhi rahumah. Artinya apa? Artinya dari masdarnya Rahim, sebab isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar dan segalanya itu sumbernya atau akar katanya adalah masdar. Jadi maksudnya rahumah, masdarnya rahumah, itu rahmatun. Warahmatu utawi kangarang rahmat iku riqqatun, wal asril qalbi dalam ati, wan idhafun tegese welas taqdadi kang neterapi apa riqqah al atafaddula yang paling kenugrahan wal ihsan lan gawe bagus. Wa asma'uhu utawi para asmane Allah al mumatsilatu kang madani lihadhihi, mestinya lihadaini ya, lihadhihi maring ikia Rahman dan Rahim. Kalimat Rahman Rahim iku ma'khudatun dan alab bi'tibaril wayati kelawan milang-milang pira-pira katok alatiya kang ote wayat iku af'alun pira-pira kelakuan dunal mabadi'i ora pira-pira awal, ora pira-pira kawitan. Alatiya kang utawi mabadi iku infialatun pira-pira perasaan. Iku infialatun pira-pira emosi, perasaan. Listihalatil kaifiyatin nafsaniyati krana mustahile pira-pira sifat
kang bangsa ati alaihi ngatasi Allah taala. Rahmat, rahman dari kata rahmat, rahim dari kata rahmat. Apa rahmat itu? Rahmat itu adalah rasa kelembutan, rasa sayang yang ada di hati, dan kelembutan yang mana perasaan kelembutan, rasa sayang itu menuntut untuk berbuat baik, menekan untuk berbuat baik. Orang kasih sayang pasti nanti akan keluar uangnya, akan dia rela memberikan bantuannya, pertolongannya. Itu tafaddul wal ihsannya, berbuat baik. Jadi rasa sayang, rasa kasih yang berujung akan memberi uang, akan memberi kebaikan. Kemudian nama-nama Allah yang sama dengan Rahman dan Rahim, yang sama dengan Rahman Rahim, artinya yang bermakna perasaan kasih, perasaan sayang, perasaan marah, perasaan iba, itu diambil dengan meninjau endingnya. Wayat itu akhirnya, endingnya atau akibatnya. Akibat orang itu berkasih sayang, akibatnya adalah memberi uang, memberi bantuan, dan seterusnya. Allatiya af'alun, yang mana ending itu, akhir itu adalah suatu tindakan, suatu perbuatan. Dunal mabadi, bukan awal, bukan permulaan. Yang mana permulaan daripada kasih sayang itu adalah perasaan hati. Adalah perasaan hati. Infialat itu perasaan hati. Perasaan hati itu bisa marah, bisa senang, bisa kasih sayang. Kalau orang kasih sayang itu pasti nanti akan berbuat baik. Kalau orang marah itu akan murka. Setelah murka akan memberi siksaan, akan memukul dan seterusnya. Nah, itu af'alun, memukul itu af'alun kalau marah. Dari marah akan memukul, akan membunuh. Itu af'alun. Dunal mabadi, bukan awal-awalnya. Awal-awalnya adalah marah, awal-awalnya adalah kasih sayang. Bukan itu kalau untuk Allah. Jadi kalau untuk Allah adalah bi'tibaril ghayat, adalah kelanjutannya dari perasaan hati itu. Kenapa bukan awal? Kenapa bukan mabadi? Karena mustahil sifat-sifat hati itu untuk Allah. Perasaan-perasaan hati itu mustahil bagi Allah, sebab Allah tidak punya hati. Alaihi, bagi Allah, alaihi ngatasi Allah Ta'ala. Farahmatuhuna majazul mursalun anil ihsani au iradatuhu. Mongko utawi lafat rahmat huna dalam gini, bismillahirrahmanirrahim, iku majazul mursalun, lafat majaz kang mursal, kang anil ihsani saking gawe bagus, au iradatuhu utawa au iradatihi to ngarepaken ihsan, istimalan kelawan ngelakuaken lismi sabab musabbabi maring arani sabab fil musabbabi ing dalam musabbab barang kang den sababaken. Jadi kata-kata rahmat di dalam bismillahirrahmanirrahim itu adalah majaz mursal. Jadi bukan makna hakikat kasih sayang, bukan. Tetapi majaz mursal atas nama ihsan. Artinya bermakna ihsan atau bermakna berkehendak untuk berbuat baik. Dengan menggunakan nama sabab untuk musabbab. Sabab itu apa? Kasih sayang. Musabbabnya adalah membantu.
Sababnya adalah marah. Musababnya adalah membunuh, memukul. Yang dimaksud adalah memukulnya itu. Yang dimaksud dengan rahmat adalah memberi bantuan itu, berbuat baik itu. Makanya maha pengasih. Maksudnya maha pengasih berarti maha memberi. Sebab kasih sayang itu adalah sifat hati. Allah tidak punya hati. Wal awwalu ta'i lafat kang awal iku ablagu luwih antep maknane minat sani dene bang saking lafat kang awal pindho li ziyadati binaihi karena tambahe bentuke awal kama fi qada'a wa qada'a kaya barang kang tetep ing dalem lafat qada'a lan qada'a ngetok qada'a ngetok. Kemudian apa artinya ini? Yang pertama itu Rahman. Sani ada Rahim. Kata-kata yang pertama Rahman itu lebih mendalam pengertiannya daripada yang kedua, daripada Rahim. Jadi Rahman sangat kasih sayang. Kalau Rahim kasih sayang, sangat kasih sayang gitu. Sanya tanpa panjang ya, sangat gitu saja, sangat kasih sayang. Itu artinya kasih sayangnya sangat besar kalau Rahman. Kalau Rahim kasih sayangnya kecil. Gitu artinya. Kenapa? Kenapa kalau Rahman itu lebih mendalam kasih sayangnya daripada Rahim? Karena bentuknya lebih. Liziyadati binai, bentuknya Rahman itu lebih banyak daripada Rahim. Rahim itu hanya 4, kalau Rahman 5 hurufnya. Ra, ha, mim, alif, nun. Kalau Rahim hanya 4, ra, ha, ya, mim. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Di qaidah yang umum adalah bentuk makin banyak hurufnya maka makin banyak pula maknanya, artinya. Gambarannya seperti qada'ah dan qada'ah. Qada'ah itu memotong. Qada'ah 4 huruf memotong-motong. Jadi ada bola, ada benang, ada benang ya dipotong 1 kali. Itu nama qada'ah. Qada'a Zaidun al-hablah. Zaid memotong tali. Lain dengan qada'a Zaidun al-hablah. Berarti Zaid memotong-motong tali. 1 tali itu dipotong menjadi beberapa potong. Makanya wallaqadil abwab wa qalat hayta laqala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswaya. Pintu-pintu ditutup oleh Zalikhah itu. Berarti banyak pintu. Kalau 1 pintu maka ya aghlaqatil bab. Karena abwab berarti pintu-pintu. Aghlaqatil abwaba dia menutup-nutup. Berarti ya artinya apa? Pintu itu banyak, pintu yang ditutup itu. Makanya aghlaqatil abwab. Watan agdo. Lan ora ana rusak, ora ana batal. Iku maujud bi hadirin kenapa hadirin wa hadirin lan lafat hadirin. Hadirin wong kang banget wedine wa hadirin wong kang wedi gitu tok ya. Liadami talaqi karena orang ini tetemu itu ora padha fil istiqaqi ing dalam sumbere ing dalam metuni. Tidak batal. Alasan tadi tidak batal bahwa semakin banyak hurufnya semakin banyak juga artinya. Karena Rahman makin banyak hurufnya 4-5 huruf maka lebih banyak maknanya daripada Rahim yang hanya 4 huruf. Itu tidak batal dengan hadirin dan hadirin. Hadirin sangat takut, hadirin takut begitu saja. Jadi terbalik. Hadirin hanya 3 huruf, hadirin 4 huruf. Padahal terbalik, yang apa itu ablag itu adalah hadirin tanpa alif. Yang hadirin yang 4 huruf maknanya biasa, yang takut begitu saja.
Hadirin sangat takut. Itu kok beda, kok terbalik itu. Oh, enggak jadi batal itu alasan tadi, li adami talaqi fil istiqaqi. Karena tidak sama, sumbernya tidak sama. Sumbernya tidak sama. Sebab apa? Hadirin tanpa alif itu adalah sigat mubalaghah. Hadirin isim fa'il. Sedangkan qadha dan qadha sama-sama fi'il madinya. Jadi beda. Jadi beda, tidak bisa dimentahkan oleh kata-kata hadirin dan hadirin. Wa qaddimallahu lan den dinginaken apa Allahu lafat Allahu ala taliyaihi ngatasi lafat loro kang ngiring-ngiringi Allahu. Li'annahu karana setuhuni lafat Allah iku semudatin arani dzat jenenge dzat. Wa ya halate dzat iku muqaddamatun den dinginaken ala sifati ngalahkan kata sifat. Fakut di mau kaden dinginaken apa ma barang. Ya dulu kang nuduhaken apa ma alaiha alaiha ngatasi sifat. Artinya kenapa kata-kata Allah didahulukan, disebut lebih dahulu daripada dua kata yang setelahnya dari Rahman dan Rahim. Kenapa kok tidak Bismillahirrahmanirrahimillah, kok Bismillahirrahmanirrahim? Alasannya karena kalimat Allah, kata-kata Allah itu adalah nama zat, adalah nama zat. Sedangkan zat itu harus didahulukan daripada sifatnya. Maka kata-kata yang menunjukkan zat harus didahulukan daripada sifatnya zat. Jadi misalnya ada Zaid. Zaid itu gemuk apa kurus? Gemuk. Nah, maka Zaidnya dulu. Gemuknya setelah ada Zaid. Semuanya begitu. Jadi bendanya tuh dulu baru sifatnya. Ada benda, bundar apa persegi empat. Nah, persegi empat dan bundarnya itu setelah ada benda. Benda itu namanya zat. Maka zatnya yang didahulukan daripada sifat. Maka nama yang menunjukkan zat harus didahulukan daripada kata-kata yang bermakna sifat. Wa hadza ta'aqqulu wa hadza taqdimu utaikilah. Diginaken iku ta'aqquliyun. Iku aqliyun apa ta'aqquliyun ini ya? Iku ta'aqquliyun bangsa. Iku ta'aqquliyun bangsa angen-angen. Wa illa lamun ora dawuh ta'aqquliyun ayo lam aqul ta'aqquliyun mongko resah apa takdim. Fadzatullah krana utawi dzati Allah, begitu ya cara mananya. Fadzatullah krana utawi dzati Allah sifatuhu lan pira-pira sifat Allah iku laisa rana iku bihandam dzatullah lan sifatuhu apa takdimun dinginaken wala ta'khirun lan ora ngariaken bihasabil waqi'i kalawan milang-milang kenyataan. Barang tumbuh itu kenyataan. Artinya begini, mendahulukan kata-kata Allah daripada kata-kata Rahman dan Rahim. Alasannya tadi itu karena benda itu karena barang itu zat, maka sifatnya harus setelah zat, Nah ini mendahulukan Allah daripada Rahman. Allah didahulukan, ditaruh di depan sebelum Rahman dan Rahim. Itu adalah di pikiran saja. Ta'qulian itu di pikiran saja, bukan di fakta. Kalau kita tidak mengatakan bahwa mendahulukan Allah dan Rahman itu adalah di pikiran saja, itu tidak benar. Artinya dikatakan bahwa Allah ada lalu Rahman ada. Jadi Allah dulu wujud kemudian Rahman dan Rahim setelah wujudnya Allah. Tidak demikian. Salah itu. Kenapa?
Karena zat Allah dan sifatnya Allah itu tidak ada yang mana yang lebih dahulu, mana yang lebih belakang, tidak ada. Sama-sama qadimnya. Allah itu qadim, iradatnya qadim. Allah itu qadim, ilmunya qadim. Allah qadim, basarnya qadim. Biasa bil waqi, faktanya. Kalau menilai faktanya tidak ada. Lebih dulu mana Allah dengan sifatnya? Tidak ada yang lebih dulu, sama-sama serempak. Sama-sama qadimnya. Wa qaddimar rahmanu, Allah alam.